Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da. Allahumma ya mufadiyal abwab wa ya musabibul asbab wa la dilalal ha'idin tawakkatu alaika ya rabbal alamin. Ya ukalifu amirin Allah innallaha basirun bil ibad. Eh, Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Insya Allah sesuai dengan yang sudah kami tim publikasikan sebelumnya bahwa kita hari ini akan tidak ada kajian khusus ya, tidak ada kajian khusus membahas satu, tidak ada yang ngisi juga. Tapi insya Allah kita hari ini tajuknya itu TT10 ngomongin negara gitu. Jadi saya juga nggak akan ngasih. Biasanya kan saya ngasih info-info sepekan ke belakang ada apa aja begitu ya. Sekarang nggak usah karena nanti sekalian kita diskusikan saja begitu. Nah, eh, sebenarnya saya sambil share screen ya. Sudah kelihatankah share screenan saya? Wah, hitam, Rek, hitam. Ya, alasan hitamnya udah di 2 pekan lalu. Enggak ya, kajian sebelumnya 3 pekan lalu berarti karena kita kepotong Idul Adha. Jadi karena kajian sebelumnya itu kebetulan saya juga yang ngisi di episode 31 itu tentang dakwah. Nah, ini agak match nih kalau sekarang kita ngomongin negara. Jadi eh, kalau dakwah itu kan, oh sekalian kita mulai aja lah biar nggak terlalu lama. Ini saya ngambil ayat dari Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah. Jadi itu yang saya kuningin tuh kira-kira apa ya, banyak ulama tuh ngambil ini jadi 3 step gitu. 3 step dalam kita bertindak sebagai seorang muslim gitu. Yang pertama kita imani, amanu. Terus kita hijrah. Nah, kalau hijrah kan kita buat diri sendiri ya. Kita belajar untuk diri sendiri, kita memperbaiki diri sendiri. Nah, setelah itu baru wajahadu fisabilillah. Ya baru kita melakukan perubahan di luar gitu. Setelah hijrah, kita beriman, lalu kita hijrah, kita melakukan perubahan dari dalam, dan baru kita melakukan perubahan keluar gitu. Bahwa orang Muslim itu adalah orang yang tidak hanya bicara begitu, tapi juga penuh aksi gitu. Nah, ini terinspirasi dari Ustadz saya gitu ya. Kira-kira materinya sebagian itu diambil dari beliau. Jadi apa namanya? Saya juga, oh ya, saya juga kira-kira ini clipping. Jadi saya mau apa ya? Saya sudah ngumpulin apa bahan-bahan yang bisa kita jadikan nanti. Mungkin termasuk materi buat diskusi juga gitu. Nah, yang pertama itu kita itu ada masalah ya di negara kita itu. Di sini saya coba nge-come up dengan 5 masalah. Yang pertama kita mulai dari ekonomi. Bahwa di dalam negara Indonesia yang sekarang ada sapi perah dan tumbal yang bernama rakyat, gitu. Ini perbandingan angka pengeluaran hingga pemasukan warga RI dari tahun 1996 sampai 2026 ya, tahun ini kira-kira 30 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman bisa lihat itu kenaikannya. Beras itu dulu Rp700 per kilogram atau per liter gitu ya. Sekarang 16.500. Mie instan 400, sekarang 3.500. Kenaikannya ya lebih kurang 775%. Terus minyak goreng, telur ayam, dan lain-lain gitu. Bahkan emas nih ya yang paling fenomenal di sini naik 94 kali lipat gitu dari 29.850 per gram ketika itu. Waktu kita masih 4 tahun ya kayaknya. Sekarang sudah 2.830.000. Begitu. Terus ini juga Presiden kita resmi sahkan aturan baru PT dan CV sekarang kena pajak 22% dari total laba bersih gitu. Jadi kalau kita punya asumsi bahwa laba bersihnya itu 300 juta begitu, di aturan lama pajaknya itu 5 juta, aturan baru itu 33 juta. Jadi kenaikan beban pajak tuh hampir 8 kali lipat buat badan usaha yang kena aturan baru. Nah, padahal kalau dipikir-pikir kan pajak itu ada di semua. Ini kan hanya dari laba bersih ya, tapi di luar laba bersih itu kan pajak juga ada ini ya. Di setiap stage gitu ada pajaknya. Misalnya kita mau mau bikin buku gitu, mulai dari kayu nanti dipajakin, kayu jadi bubur kayu masih kena pajak. Terus apa namanya nanti di pabriknya atau sesimpel deh kita mau makan dari mulai
petani gitu bahan-bahannya semua kena pajak, terus sampai bahkan kalau kita makan di restoran pun restorannya kena pajak gitu. Jadi ya inilah kondisi kita sekarang gitu ya. Dan ini sering dikritik Dirjen Pajak tegaskan strategi berburu di kebun binatang gitu. Jadi memang ya mungkin di negara kita ini rakyat itu masih diperlakukan seperti binatang yang harus diburu gitu. Dan baru aja ya tadi siang kayaknya Muhammad Misbakun itu salah satu anggota DPR RI itu juga bilang ya kita harus menggenjot lagi pajak dari rakyat gitu, masyarakat. Gitulah. Nah, ini ada sedikit video mungkin bisa kita tonton bersama gitu ya. Oh, Suara mus. suaranya nggak keluar ya? Dibungkam. Belum Oh, Serson. dibungkam. Belum Serson. Oh, masa? Eh, bisa Keluar juga. suaranya. Tempatmu aja Cir yang nggak keluar Cir. Kagak ada. Eh, beneran keluar nggak? Enggak keluar beneran. Beneran Oh, Cir kok. gitu. Eh, Aku zong, nggak ada. Cuma oh suara gitu ya. Mustafa. Oh ya udahlah. Biar nggak kelamaan. Intinya ya ini percuma lah kalau ada kata beliau gitu ya. Percuma bahwa kalau kita punya pemimpin yang kerjaannya itu cuman memanage-manage pajak. Oh, pajak ini nanti diatur, digedein yang sini, dikurangin yang sini, kira-kira kayak itu. Padahal kita ya cukup berlimpah ya. Nggak cuman kekayaan alam ya. Mungkin kalau kekayaan alamnya berlimpah itu sudah pemberian Tuhan gitu. Tapi kualitas manusianya kita kan juga sebenarnya oke gitu. Tapi kurang diberdayakan dengan baik. Nah, kenapa sih Islam membahas ekonomi begitu ya? Karena ya Islam tuh punya solusi gitu. Bahwa Islam tuh bukan hanya agama ritual, jadi Islam tuh punya solusi untuk permasalahan ekonomi gitu. Terus apakah dalam Islam tidak ada pajak? Ada. Kalau kita baca sejarah begitu ya. Pajak tuh dalam Islam tuh ada, tapi ya dalam kondisi yang darurat sekali gitu. Tapi kalau sampai 80% pendapatannya dari pajak, nah itu berarti ada yang bermasalah. Nah, makanya eh, gimana sih caranya kita menyadarkan ini kalau kita yang sadar ya nggak terlalu banyak perubahannya gitu. Tapi kalau kita bisa menyadarkan ke pemerintah, nah itu pasti akan jadi gerakan yang lebih bermanfaat gitu. Makanya eh, itu kenapa diskusi ini kita mulai dari situ karena diskusi apa kajian yang sebelumnya itu kita bahas tentang dakwah bahwa dakwah ke pemerintah itu juga harus. Nah kita mulai dari diri kita sendiri kira-kira. Terus ini lanjut aja ya. Ini ada seorang ayah bawa CV keliling job fair carikan kerja untuk anak yang sakit gitu. Ini apa namanya cukup miris ya gitu kalau lihat-lihat berita seperti ini gitu bahwa ya setidak berdaya itu gitu rakyat zaman sekarang. Nah selain ekonomi, oh ini juga deh. Ini perkataan yang Andi Artonya cukup oke ya. Intinya dia apa namanya agak sebel dengan orang-orang yang terus apa ya mengatakan bahwa kalau orang yang mengkritik pemerintah itu nggak sayang sama negara gitu, mau memecah belah gitu. Padahal ya kita tuh mengkritik pemerintah karena kita juga bayar pajak. Kita cari kerja, kita nggak dicariin kan pekerjaan kita oleh pemerintah gitu. Tapi begitu kita sudah punya penghasilan, ya pemerintah ngambil apa penghasilan kita gitu sekian persen. Itu makanya ya, ini sayang ya nggak ada suaranya ya. Aduh, saya ya, begitu kira-kira. Nah, yang kedua pendidikan pasti. Jadi prioritas pendidikan dan pendidiknya itu kita masih bermasalah gitu. Nah, ini ada video. Sayang kalau nggak ada suaranya, tapi ya kira-kira ini mungkin teman-teman juga sudah lihat gitu ya. Apa namanya nanti videonya bahwa sempat bilang presiden kita di World Economic Forum gitu bahwa kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Nah, sayangnya omongan beliau itu tidak terejawantahkan dalam
kebijakan-kebijakan beliau gitu. Dan dilansir dari Tempo seperti ini, data yang bisa teman-teman lihat gitu, kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar di tahun 2026 itu yang terbesar BGN, terus Kementerian Pertahanan, lalu Kepolisian. Kalau teman-teman bisa lihat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu ada kalau di sini sih agak bawah ya di chart ini begitu. Karena nanti ditambah juga dengan Kementerian Pendidikan Dasar di Dasmen ya, yang 33,65 triliun. Nah, mungkin ada yang sempat baca juga bahwa kalau di undang-undang itu kan mensyaratkan bahwa anggaran pendidikan dari APBN itu kan 20%. Nah, sayangnya memang seperti yang kita mungkin sudah tahu juga, dana dari Badan Gizi Nasional itu sebagian ada yang dianggap dalam tanda kutip itu menjadi anggaran pendidikan. Makanya untuk memenuhi amanat undang-undang itu gitu. Nah, padahal dana ini kan gede banget ya, 217 triliun. Saya pernah baca penelitian atau artikel dari mana itu ya. Intinya kalau kita mau gratisin kampus, negeri maupun swasta, se-Indonesia semua gratis dari S1 sampai S3 itu dana yang dibutuhin tuh cuma 170 sampai 180 triliun. Nah, sayangnya kelihatannya mungkin negara nggak terlalu kepingin rakyatnya pinter gitu ya, karena kalau kita pinter nanti kelihatan bodohnya mereka gitu. Ya, atau kejebak dengan kebutuhan elektoral elektoral aja. Kalau pendidikan kan hasilnya kelihatannya masih lama gitu ya. Sementara dia dalam waktu 5 tahun sejak dia kepilih, dia harus kepilih lagi. Dia dilematis. Nah, ini kalian juga mungkin sudah dengar lah. Momen Prabowo salah sebut gaji guru naik hingga 300%, yang disebut malah hakim gitu. Jadi anekdotnya itu mungkin apa, guru-guru merasa ada gaji naik 300% selama 5 detik gitu. Karena dalam waktu 5 detik, oh ternyata beliau salah ngomong. Nah, jadi ya itu mindset pemerintah sekarang membesarkan gaji hakim. Padahal kalau kita pikir gitu ya, rakyat tuh nggak butuh-butuh amat hakim yang gajinya besar gitu. Yang kita pentingkan itu ya kriminalitas itu turun atau enggak. Terus mungkin kalau teman-teman juga pernah dengar ada kasus orang yang dipenjara eh, gara-gara dia melindungi hewan ternaknya gitu. Nah, waktu ditanya sama hakim, kenapa kamu membunuh yang mau maling ngambil hewan ternakmu gitu? Ya, intinya dia bawa gunting, sementara yang maling itu bawa apa? Parang ya, bawa parang. Jadi ya dia dengan gunting itu dia bunuh orang yang mau mencuri hewan ternaknya. Terus hakimnya malah bilang, ya kamu dihukum ya karena kamu bunuh. Kan kan kamu bisa punya pilihan untuk lari gitu. Di di negara yang apa ya? Penegakan hukum yang seperti ini nih agak-agak miris gitu jadinya. Terus misalnya kalau motor kita hilang gitu, apakah kita selera untuk lapor polisi gitu, kita nggak tahu juga. Nih dicoret-coret nih sama Feby. Kita next aja. Terus ini status kepegawaian guru di Indonesia, jadi ada 52% itu PNS, tapi selebihnya itu bukan PNS, ada dari honor sekolah, tetap yayasan, dan lain-lain gitu ya. Ada bantu pusat. Mungkin yang agak miris nih ini ya, honor sekolah ya, karena dari dana bos itu cukup banyak tuh, 704,5 ribu guru gitu. Yang bantu pusat mungkin agak lebih mending, sayangnya malah yang terkecil, 3,7 ribu. Dan ini perbandingan estimasi gaji guru di ASEAN gitu ya. Paling tinggi Brunei, Indonesia ada di peringkat 9 gitu. Walaupun setelah saya baca nih kayaknya pantasnya Indonesia di peringkat 10 nih, karena yang terendahnya tuh jauh lebih rendah dibanding Laos ya. Laos itu 2,2 juta sampai 5,2. Ini kayaknya ngelihat yang terbesarnya doang gitu. Sementara kalau di Indonesia tuh yang terkecil itu kecil sekali gitu, 0,5%. Saya juga sempat lihat berita-berita gitu kan di status negara-negara di ASEAN gitu. Myanmar tuh sekarang lagi di pendudukan junta militer itu masih bisa ngasih gaji guru itu 12,2 sampai 26 juta gitu. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Hutan adalah paru-paru oligarki. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah nonton ini ya, film Pesta Babi gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin kita ingat-ingat Aceh dulu ya, yang masih segar di ingatan kita gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ingat Aceh dan gimana kondisinya sekarang gitu, mungkin kita akan apa ya?
kok Aceh bisa seperti itu gitu banjirnya segala macam. Padahal kita lupa bahwa belasan sampai puluhan tahun yang lalu tuh apa yang terjadi di Aceh itu ya terjadi di Papua sekarang gitu. Jadi kalau kita akan bicara seandainya kita bisa balik gitu ke momen di mana pemerintah tuh mulai membuka hutan-hutan yang ada di Aceh dan dijadikan sawit, dan kita pikir bahwa masyarakat Indonesia akan bergerak, kayaknya tidak deh. Karena sekarang kita juga tidak ada yang bergerak untuk Papua gitu. Jadi sama aja. Jadi kenapa banyak sekarang ya mungkin mulai muncul kesadaran gitu ya dengan apa yang terjadi di Papua ya karena kita sudah lihat sendiri apa yang terjadi di Aceh hasilnya seperti apa. Nah ini saya nggak bisa kedengaran tapi intinya di video yang kiri mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat bahwa presiden kita bilang kita nggak boleh nebang hutan gitu, kita harus memberdayakan apa namanya eh, hutan kita gitu ya. Tapi sementara di video yang kanan itu beliau mengece gitu ya, ngece bahwa ah, sawit itu juga pohon gitu kira-kira. Makanya ini mungkin Prabowo melawan Subianto. Nah, yang harus. Nah, ini sebenarnya ada ringkasan ini film Pesta Babi. Kalau film Pesta Babi itu kan 1,5 jam. Saya juga udah nonton full gitu. Terus di sini saya ringkas begitu. Nah, intinya mungkin ini cuma sekitar 7 menit, tapi kalau nggak ada suaranya susah juga. Intinya nanti bisa kalian tonton sendiri gitu. Intinya ya apa yang terjadi di Papua ini banyak sekali lahan yang mau diubah begitu. Jadi tebu, jadi sawit, jadi peternakan gitu. Terus nanti ada apa namanya? Ada tentara dan polisi gitu dikerahkan. Oh ini gambar alat berat sekitar 2.000 alat berat dari Cina didatangkan ke Papua untuk gundulin hutan gitu untuk buka lahan. Ini adalah dengar-dengar kalau dari ini ya Mas Dandi Laksono yang naratornya film Pesta Babi ini itu adalah pengadaan ekskavator terbesar di dunia itu saya nggak tahu juga mungkin mungkin iya gitu. Saya juga belum pernah lihat ekskavator segini banyak gitu ya. Dan ini ada Haji Isam ya yang dari John Lynn Group mungkin teman-teman juga pernah dengar bisnisnya ada di mana-mana dan beliau di sini kelihatan sempat ikut apa namanya sempat jadi tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Terus miris saya kemarin juga sempat beliau dapat bintang Mahaputra gitu. Mungkin lengkapnya nanti bisa teman-teman lihat lah di film Pesta Babi. Biar nggak terlalu lama. Apalagi yang menarik ya di sini udah. Oh ini ya bahwa ada proyek yang dulu dibuat oleh mertuanya presiden kita yang sekarang itu. Dan sayangnya malah jadi mangkrak gitu proyeknya sampai sekarang. Nah, justru lumbung pangan yang bekerja itu malah yang dari hasil transmigrasi, bukan yang dikerahkan oleh pemerintah. Dan yang itu juga yang sekarang digarap oleh TNI dan Polri. Begitulah. Nah, di sini Presiden Prabowo didemo oleh para teroris, disebut teroris oleh warga Inggris. Jadi Presiden pernah kunjungan ke Inggris gitu ya, terus langsung disambut oleh orang-orang yang jadi aktivis-aktivis Papua gitu bahwa nyebut bahwa Presiden Prabowo adalah war criminal atau penjahat perang dan penjahat lingkungan juga karena yaitu melakukan hal-hal yang beliau lakukan di Papua gitu. Terus masalah keempat komunikasi publik ketika mereka tahu bahwa rakyat tidak berdaya. Jadi mungkin di sini masih ingat juga ya teman-teman dari tahun lalu bahwa ada anggota DPR joget-joget gitu yang sampai menyakiti hati rakyat gitu ya. Terus di sini ada apa klaim RI kini swasembada pangan. Prabowo bilang 19 bulan saya pimpin, alhamdulillah capaian kita sudah banyak, Bang. Kemarin sempat ini juga ya, rame bahwa swasembada pangan atau swasembada beras gitu. Seakan-akan mungkin bukan poin itunya ya, tapi poin bahwa pemerintah tuh mikir kita tuh bodoh tuh yang agak bikin sebel gitu. Bahwa swasembada beras aja masih dipertanyakan gitu. Apalagi ini beliau bisa berani mengklaim ada swasembada pangan. Terus ini saya juga emosi ya waktu baca berita yang tengah ini. Respon soal rupiah yang anjlok, Prabowo bilang selama Purbaya masih senyum tidak usah khawatir itu. Seperti bukan presiden banget gitu statementnya. Terus
Ini juga Komdigi agak lucu ya, 200.000 anak Indonesia terpapar judul. Menkomdigi minta keluarga untuk jadi garda terdepan. Ini seakan-akan dia yang punya pagernya, dia yang punya kuncinya, dia yang punya segala segala macam perangkat untuk pengamanannya, tapi dia minta keluarga untuk jadi garda terdepan. Gitu. Agak heran juga. Sebenarnya kayaknya kalau niat ya bisa gitu. Ya udah blokir aja semua gitu. Saya pernah diskusi juga sama seorang yang cukup ngerti IT gitu ya. Kata beliau gitu simpel aja, blokir semua, terus yang dibolehin didata dulu, nanti yang dibolehin baru dibuka semua gitu. Kayak WhatsApp, Google itu dibuka-bukain. Kalau sekarang kan kayak ya semuanya dibuka terus dimati-matiin yang website-website yang memang ternyata ilegal gitu ya, yang judulnya itu sampai kiamat juga nggak akan selesai gitu kayaknya. Kayak jadi sengaja memang biar judul itu tetap ada kalau kita tidak mau berbaik sangka gitu. Harusnya simpel kalau kata rekan saya itu ya udah tutup semua, yang dibolehin ya tinggal dibuka aja gitu. Kalau perlu biar nggak terlalu lama didata dulu yang jelas-jelas sudah boleh. Google, WhatsApp, Telegram mungkin ya didata dulu. Nanti waktu ditutup semua aksesnya langsung bisa cepat dibuka akses yang diperbolehkan. Terus ini canda Menteri SDM Bahlil ke Gubernur Kaltim yang sempat ramai. Kalau pejabat nggak viral berarti belum top ini. Apa ini? Mentang-mentang ya Gubernur Kaltim kan dari Golkar gitu ya. Sekarang Pak Bahlil itu Ketua Umum Golkar. Terus Natalius Pigai itu bilang saya naik motor nggak ada yang ganggu gitu. Berarti Indonesia masih aman. Ini juga ini ya. My big bulu ketan ya kalau ini ya, bukan little bulu ketan. Nah, ini juga ada Menteri Agama yang tentang meninggalkan zakat gitu. Mungkin sekarang-sekarang ini teman-teman juga sempat ini ya cukup rame bahwa banyak sekali apa ya ulama yang bilang bahwa Tuhan yang memberi rezeki di rupiah 15.000 dan 18.000 itu sama. Ya itu kan ranah keyakinan ya. Dan kita kan lagi bicaranya ranah ikhtiar gitu. Dan itu tidak perlu dipertentangkan. Jadi kalau misalnya kita lagi naik mobil gitu, sudah tahu bensinnya di levelnya E gitu. Terus kita nanti bilang, nggak apa-apa, jalan aja. Tuhan yang memberikan bensin di level F waktu sudah full dan memberikan bensin di level E itu adalah Tuhan yang sama gitu. Itu yang tetap berhenti gitu ya. Itu yang satu ranah keyakinan, ranah akidah, yang satu ranah ikhtiar ya. Kita harus berikhtiar gitu dan ada baiknya mungkin kan kita baca dalil itu bukan bukan jangan suami baca dalil untuk istri dan istri jangan baca dalil untuk suami nanti berantem ya. Nah, begitu begitu juga untuk ini gitu. Jadi ada baiknya mungkin yang lebih pas selain masyarakat ya betul mungkin dibuat tenang, tapi kita mungkin rindu gitu ngelihat ulama-ulama yang berani untuk eh, dalam tanda kutip mendakwahi pemerintah gitu. Jadi supaya rasional. Dan agama kita kan sangat rasionalnya. Dan tapi dengan apa ya? Kerasionalan itu kita bisa teguh karena keyakinan yang kuat gitu. Nah, tapi keyakinan yang kuat itu tidak digunakan untuk merasionalisasi ikhtiar. Itulah banyak kebolak-balik lah. Begitu kira. Mungkin kurang pas aja makanya masyarakat parah. Sebenarnya nggak ada yang salah ya dari statement pemuka-pemuka agama tersebut. Ini juga eh, menteri kita ya, Pak Nusron Wahid. Ini jadi alladzina at'amahum min ju' itu disamakan dengan MBG gitu ya. Jadi seakan-akan ya udah buang aja kaidah bahasa Arab, tafsir, asbabun nuzul. Cukup dari satu kata, ya ada kata makan gitu di dalam Al-Quran, terus dimepet-mepetin, oh makan nih berarti MBG ya, terus dipakai untuk melegitimasi program pemerintah gitu. Jadi ya kurang pas lah gitu. Oh terus ini yang ini ya, sudah di sudah diamankan gitu. Ini adalah wakil ketua MBG sebelumnya. Jadi berani sumpah Al-Quran dan tapi sayangnya besoknya ditangkap. Jadi beliau tuh bilang, eh, nah jadi mungkin di sini nggak kedengaran suaranya, tapi intinya dia menantang gitu. Beliau menantang. Coba bawa Al-Quran 30, bawa di atas kepala saya akan bersumpah gitu. Ternyata besoknya kita. Ya miris sekali.
Nah, yang terakhir, oh bukan yang terakhir, yang demokrasi, kedua sebelum terakhir. Jadi mimpi terburuk untuk demokrasi, dan demokrasi itu sehat itu kalau ada pemisahan kekuasaan ya, yang trias politika. Mungkin kalau teman-teman di sini masih ingat, ada eksekutif yang mengeksekut, terus legislatif yang legislate gitu, yang bikin hukum, lalu yudikatif untuk penegakannya gitu. Sayangnya sekarang ya baik eksekutif, legislatif, yudikatif itu sama-sama di pihak yang sama atau di oligarki yang sama. Nah, ini ada, kalau Aan sempat apa ya, di grup itu sempat bilang tentang Tio, dan di sini ada kutipan yang cukup bagus juga. Intinya eh, ketua DPC di partainya presiden gitu, Gerindra, itu ada yang punya SPPG lah. Nah, intinya kalau dalam waktu 5 tahun dia punya keuntungan yang besar, nah kalau dia sisihkan sekian puluh miliar untuk apa ya, menjadikan Prabowo untuk menang di periode kedua tuh ya, jadi gampang gitu ya. Intinya MPG itu bukan lagi apa ya, program untuk ngasih makan anak-anak gitu sebenarnya, tapi untuk jadi kampanye terselubung lah gitu kira-kira. Nah, yang terakhir hukum ya. Jadi penindasan di bawah hukum, rimba. Nah, ini yang kemarin juga sempat sempat viral ya. Jadi ada prajurit TNI cuma divonis 10 bulan. Ini agak merinding saya waktu lihat video itu, Mak. Lihat video ini karena ya seorang ibu ya kan, kita udah punya anak juga gitu ya. Nangis-nangis dia bilang saya ini orang bodoh gitu, tapi saya tahu bahwa itu nggak adil. Anaknya pulang di dalam kondisi bahkan duduk aja udah nggak bisa gitu, dan ternyata di pengadilan militer yang anggota tersebut hanya divonis 10 bulan. Nah, ini mungkin teman-teman juga masih ingat ya, ada Ferdi Sambo sekarang kuliah S2. Dan saya cek betul, ternyata di PD Dikti ada nama beliau di Sekolah Tinggi Teologi Global GLO Indonesia Jakarta. Dapat beasiswa gratis sejak 2024. Luar biasa. Nah, terakhir ini eh, kasusnya Andri Yunus gitu ya, pelaku penyiraman air keras ke Andri Yunus memohon untuk tidak dipecat dari TNI agar tetap bisa menafkahi keluarga. Kata tersangka gini ya, Edi Sudarko, kami mohon maaf kepada korban, semoga lekas sembuh, dan harapan kami tetap berdinas kembali menjadi TNI karena di situ kami untuk menafkahi keluarga. Nah, gitu aja clippingnya. Udah setengah jam belum? Oh, nggak sampai. Aman-aman. Ya, intinya mungkin kalau ngelihat clipping-clipping itu terlalu banyak ya, saya juga sempat masuk-masukin itu agak susah gitu. Tapi ya sudah seberantakan itu mungkin negara kita sekarang dengan pemerintahnya. Dan saya jadi keingat gitu, betapa petinggi-petinggi kafir Quraisy itu pasti benci dengan Rasulullah, karena di kondisi yang seburuk itu mungkin, bahkan mungkin lebih buruk dari saat ini, ada sosok seperti Rasulullah yang mereka nggak bisa lawan gitu. Nah, cuman kita kita nggak bisa ya nunggu sosok kayak Rasulullah ya. Kita berusaha untuk justru menjalankan sunnah-sunnah beliau gitu, melanjutkan perjuangan beliau sampai ya sebisa mungkin jadi pembeda juga lah di tempat kita berada gitu. Nah, kenapa sih Rasulullah itu dulu tidak bisa dilawan oleh kafir Quraisy? Ya salah satu alasannya karena Rasulullah itu mengajak pengikutnya tuh untuk bergerak gitu. Makanya yang tadi saya sempat jelaskan di awal, di kajian yang episode 31 kita bicara tentang dakwah, dan ada baiknya memang ditekankan gitu, diperlihatkan realita di episode 32 ini bahwa ya banyak sekali gitu hal yang sebenarnya perlu kita ubah dari lingkungan kita sendiri. Jadi kebenaran itu nggak boleh cuma bising, tapi juga harus bertenaga. Jadi zaman Rasulullah dulu, orang-orang kafir Quraisy petinggi-petingginya itu yang lagi duduk-duduk di dalam tanda kutip meja gitu ya, perkumpulan, itu mungkin baru ngeh bahwa perjuangan Rasulullah itu tidak hanya bising tapi juga bertenaga, itu ketika di dalam perjuangan itu ada sosok-sosok seperti Umar bin Khattab dan Hamzah ya, bin Abdul Muthalib. Dan kita mungkin selama ini mencukupkan diri menjadi objek dakwah gitu, dan sebaiknya gitu kalau menurut saya kita sudah harus mulai pindah dari objek dakwah, sekedar sekedar objek dakwah, menjadi subjek dakwah. Jadi gitu clippingnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai yuk diskusi. Mungkin eh, bisa nanti open cam, open ini juga, nggak ada masalah. Gimana nih teman-teman?
Kita mulai mungkin dari ini ya, tanggapan dulu deh. Tanggapan dulu dari situasi terkini, situasi yang barusan sudah saya coba bawakan gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Siapa nih yang mau bersuara nih? Izin nih, izin. Coba Boleh, boleh. yang pertama mungkin kalau tanggapan ya. Kalau setelah tahu kondisi kayak gini kan berarti ini buat pribadi aja, nggak buat yang luas dulu. Berarti jangan terlalu menokohkan seseorang. Maksudnya apa ya? Banyak kekurangan. Misalnya kita mau bela siapa, besok siapa, siapa itu tuh belum tentu sebaik itu. Jadi secukupnya saja. Yang dahulu kayak gini ternyata jadi sejelek ini kan nggak tahu. Terus kalau kalau buat diri sendiri lagi, kalau negaranya lagi kayak gini, kita mesti ngapain? Tahu itu pekan depan ya, pekan depan. Itu aja. Iya. Oke. Kalau ada Siap, tanggapan siap, yang lain, siap. ya kan tanggapan diri sendiri. Kalau untuk pergerakan kita bisa apa orang? Bukan bukan wewenang kok. Kita bikin cuma sekedar beri masukan. Yang penting Hmm. jangan dulu tuh saya sering dengar yang apa pas bela Prabowo tuh terlalu tinggi sekali itu loh. Kayak ini pernah penyelamat, tidak ada penyelamat kecuali wah apa ini. Gitu pun nanti kalau misalnya bela Anies, misalnya yang paling mending kan Anies kemarin ya langsung belak-belakan aja. Itu nanti jangan terlalu ya kasih pertengahan aja. Kayak Feby tadi bagus ya. Di antara dua mudorot oh gitu. Memilih antara mudorot yang kaltif Hmm. itu bahasanya lebih lebih enak. Yang satu lebih parah. Oh gitu. Oh, jadi emang di Kaltim tuh udah santer ya, Feb? Iya, Assalamualaikum. Misalnya, gimana, gimana? Serem amat muka. Ya kalau Gimana di nih sini sebagai... begitu. Jadi kalau kita ngomongin yang Kaltim dulu ya. Kalau yang Kaltim dulu itu memang yang satunya itu kan pentahana ya, Bapak Hmm, Isran Nur ya. betul. Jadi kalau aku sendiri ngeliat waktu di TV, di Metro TV kalau nggak salah. Jadi diwawancarai Pak Isran itu gimana tanggapannya tentang pembangunan IKN. Nah, kalau menurut aku jawabannya beliau itu apa ya, kurang kurang menjual Kaltim gitu loh. Terus kalau ditanya kalau misalnya IKN itu pisah provinsi itu gimana gitu. Ya dia orangnya ya dukung-dukung aja gitu ya, harusnya kan jangan lepas kan gitu kan. Sorry ya guys ya, soalnya kalau di Kaltim itu ya kayak sekarang aja aku bontang sama Rinda aja, dari aku kecil sampai sekarang ya jalannya tuh emang emang masih rusak-rusak begitu. Tapi memang karena kontur tanah di sini ya, kalau di pabrik aja digali 1 meter aja udah ketemu mata Air air ya? ya. Jadi emang kontur Hmm. tanah di sini emang emang nggak sama dengan di Jawa, tapi ya bahkan jalan tol Samarinda Balikpapan itu emang udah banyak yang turun mus. Jadi Hmm. kemudian memang Pak Rudi Marsud itu memang kita sebenarnya udah tahu kalau memang dia itu banyak apa ya, keluarganya yang menjabat. Sumpah sumpah tahu tahu banget kita. Cuma memang pilihannya waktu itu cuma dua, terus jadinya Pak Rudi ini banyak yang hampir semua partai itu ke sana semua. Jadi kayak misalnya wali kota, pemilihan wali kota Bontang itu ada 5 calon kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah 3 calonnya itu dukung gubernurnya Pak Pak Rudi gitu. Jadi karena ya Hmm. saking banyaknya partai yang mendukung Pak Rudi, jadi daripada kita pilih kosong ya pada saat itu, jadi kita kita tetap pilih dukung salah satu ya. Jadi kita pilih Pak Rudi, tapi kita nggak nyangka kalau memang beliau ngomongnya seperti itu gitu ya. Bahkan beliaunya juga nggak akur nih dengan wali kota Samarinda guys, mungkin nggak santer terdengar ya, tapi kalau di sini tuh kelihatan banget, jadi nggak akur. Banyak statement-statementnya yang di berita lokal itu nggak akur, jadi banyak kebijakannya yang banyak saling tolak menolak gitu. Nah Kalau kalau wali kota tadi Samarinda dari mana, Pak? gimana? Wali kota Samarinda dari partai yang beda tuh? Partainya beda. Yang Samarinda itu, kalau yang Samarinda nih emang sosok sosok orangnya dicintai masyarakat sebenarnya gitu. Tapi Hmm. sayangnya ya dia dia ini apa banyak berseberangan dengan partai lainnya. Jadi
kasihan jadi banyak program-programnya dia yang tersendat kalau di Samarinda gitu. Mm-mm. Jadi kalau banyak yang bilang apa teman-teman lihat kan orang Kalimantan gimana sih kok milihnya Pak Gubernur yang itu, ya sumpah gubernur calon gubernur yang satu yang petahana Pak Isran Nur itu Lebih parah ya. lebih parah lagi, kalau menurut aku lebih parah lagi guys gitu. Jadi terpaksa kita Mm. pilih Pak Rudi gitu. Mm. Nah, satu itu ya buat teman-teman mungkin ada yang tanya kok Kalimantan kok milihnya Pak Rudi gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang tuh yang jelas ekonomi ya. Ekonomi musia, ekonomi itu kayaknya emang sekarang berat banget ya. Apa-apa Ya, ya. naik cuy. Ya jadi terpaksa mobil-mobil kita dikandangi semua. Hmm. Eh, jadi kerasa banget sih kalau keluar kota tuh habisnya tuh besar banget. Minggu lalu aku sama istriku keluar kota ya, biasanya cuma habis sekian gitu, tapi sekarang tuh benar-benar kerasa banget ya. Terus jadi harus banyak-banyak ngatur lagi sih sekarang gitu kan. Hmm. Kalau Oh, aku kalau sih sukanya Mus seperti kayak dulu kita di Magat ya Mus ya. hmm. Kita atur dulu yang lingkungan kita dulu aja deh sekarang gitu. Yang deket-deket dulu, keluarga kita, Hmm. kantor kita, perusahaan kita. Di situ-situ dulu deh yang kita ini regulasinya yang masih wakwo, masih kacau, itu kita Hmm. perbaiki dulu sih. Kalau harus sampai negara ya, ya mau nggak mau begitu kondisinya. Hmm. Bukannya pasrah sih, cuma kayaknya kalau di level aku sekarang ini masih bisanya ngubah regulasi yang di deket-deket aja dulu gitu. Iya, kan ada kata orang setiap momen ada omongannya, setiap omongan ada momennya gitu. Jadi memang. Tapi ini memang tidak diperuntukkan untuk mengubah negara atau apa loh. Ini cuma buat refleksi aja, karena memang beberapa hari atau beberapa pekan ke belakang itu kan kondisi negara lagi dalam tanda kutip mungkin merasakan lah dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Thank you Feb Negara nggak untuk ini negara sharingnya nggak di boleh dirubah kondisi kok. di Kalimantan. Gimana, Den? Negara nggak boleh dirubah. Waduh, Boleh, boleh dong. makar. Tapi bukan Makar. bukan lewat forum ini ya. Gini, boleh masuk nggak? Boleh masuk nggak? Boleh dong. Nggak, nggak tahu kejadian di tempat teman-teman enggak, tapi tempatku tuh sampai keras banget nih di tempat pendidikan ya, keras banget di orang tua santri itu pertikaian pas pemilu tuh sampai mau pecah. Itu bukan milih satu, dua, tiga bukan. Antara yang milih satu sama nggak milih, itu mau pecah. Dari awal dah nggak ada yang sana. Hmm. Itu kan maksudnya biar kita agak mereda dikit gitu loh, nggak sepecah itu. Kenapa orang jadi cenderung ada yang mau nggak milih itu berarti kita bisa memahami juga lah. Kata mudarat Hmm. satu, mudarat dua. Tapi kalau satu ngelihat masih tetap mending milih mudarat lebih kecil ya gitu-gitu. Biar hati kita tuh agak enak buat minimal kita nggak jadiin semuanya musuh gitu. Kita bisa sinergi juga lah. Sebenarnya dalam Gitu demokrasi doang. tidak memilih itu juga pilihan loh. Ya, terserah aja. Mm-mm. Makanya anggota DPR Gitu sendiri sih. kan mungkin kalau kita sering, mungkin teman-teman ada yang mungkin belum terlalu tahu ya. Tapi di anggota DPR tuh kalau kita lihat misalnya ada rapat apa gitu terus nggak hadir, itu kita nggak bisa tuh marahin anggota DPR karena itu adalah sikap dia, bisa dianggap sebagai sikapnya dia gitu untuk tidak hadir dalam rapat itu gitu. Itu juga sikap politis juga. Jadi belum pasti kalau anggota DPR nggak hadir dalam rapat tuh malas atau ketiduran tuh belum pasti begitu. Ini malah jadi ini ya. Tapi itu yang ku tahu lah. Karena aku juga cukup cukup banyak teman di dalam begitu ya. Begitu. Iya sih, ya memang ya harus saling menghargai ya. Ayo ada lagi yang mau menanggapi mungkin biar nggak terlalu normatif nih. Dari Fani tadi sempat ada ini. Lebih keselamatkan diri sendiri. Oh iya. Ya kalau kita ini ya, kayak di pesawat kita pakai dulu tabung oksigen atau masker oksigen kita baru kita pakaiin ke orang lain. Begitulah. Dari yang lain nih, Mirza, Reja, Ryan, ada tanggapan Terlalu, dulu nggak nih untuk terlalu kondisi banyak yang sekarang? masalahnya, Mus. Nggak tahu Kenapa? yang mana, terlalu banyak yang masalahnya yang kamu tampilkan jadi bingung mana yang komen. Oh iya. Iya ya, ya itu enam-enamnya ya mulai dari ekonomi, pendidikan tuh memang krusial semua sih. Gitu. Nah, apa nih solusinya? Solusi radikal nih.
Jangka Kalau pendek, dari jangka panjang. mungkin ngambil perspektif dulu lah sebelum ke solusi ya, ngambil perspektif. Sebenarnya tinggal MBG-nya aja sih. Kalau yang Nah, jangka lain pendek itu jangka pendek, benar. tinggal MBG di stop aja nggak sih? Harusnya vokal ke satu suara itu paling besar damage-nya di situ. Gede banget damage. Ini MBG ada juga nih di sini. Iya, jadi kalau pemerintah sempat ngeles gitu ya, wah ini nilai tukar dan lain-lain tuh karena dari luar ya nggak cuma faktor luar, pasti karena fiskal kita juga lemah ya. Buktinya kan mata uang lain tuh terhadap dolar, dolar sendiri kan Amerika lagi perang ya, jadi sebenarnya dolar terhadap mata uang lain tuh juga melemah itu. Nah, kenapa tiba-tiba kita terhadap dolar melemah ya pasti nggak cuma dari luar, tapi ada penyakit di dalam tubuh sendiri lah intinya kayak gitu. Yaitu fiskal yang lemah karena kita terlalu banyak pengeluaran yang tidak ada apa gulungan bola salju ekonominya gitu. Ya jadilah seperti sekarang kehabisan uang di mana-mana. Apalagi tadi mungkin kalau karena kita elektro gitu ya, tadi sempat dibahas tuh mungkin ada aja nggak ya di sini nggak ada ya. Atau teman-teman PLN tadi sebenarnya kalau bisa menggali sedikit dari Abdul, dari Agung Ilham tadi cukup menarik juga bahwa ya kita lagi kekurangan ini juga pasokan listrik sekarang gitu. Bahkan di Jawa Bali ya, bahkan Jawa Bali. Kalau Itu ada yang tadi ada kakak kelasku deh, itu tadi dia ngomong dia kayak di Surabaya deh. Itu Mm-mm. katanya dia sih udah 2 hari ini kayak mati giliran gitu, mati listrik giliran gitu. Iya, Berarti beneran Ah, beneran parah itu kayak. iya si Ilham kan bilang gitu, tiap hari harus gantian dia. Ya ini butuh teman-teman yang di PLN sih benernya kayak apa sih gitu. Kalau yang tadi di share itu kan force FO-nya apa force outage sama di ratingnya kan cukup tinggi. Nah itu aku tadi nggak ada yang nanggepin tapi aku penasaran kenapa bisa sampai 20-an%, 25% itu. Wih, gede juga itu kan sebenarnya. Tapi kalau kita nggak punya hot reserve gitu, nggak punya spinning reserve yang cukup, gitulah. Nah kalau mungkin kalau terlalu ribet ya, nggak ada yang apa agak sulit untuk menanggapi semuanya. Nah, menurut teman-teman aja menurut teman-teman dari 6 masalah tadi itu, mulai dari ekonomi, pendidikan, komunikasi publik gitu ya, hukum, itu yang paling penting apa sih sekarang? Dan apa solusinya gitu mungkin dari perspektif yang teman-teman tahu atau dari Islam mungkin. Ada yang mau kasih pendapatnya nih? Ayo, ayo. Ekonomi, pendidikan dulu atau Pendidikan lah, tapi pendidikan lah. pendidikan kalau nggak ada uangnya gimana, Cik? Ya MBG-nya diganti pendidikan kan ada uang kita. Hmm. Oh berarti kayak Reja dari tadi ini ya apa emphasizement-nya ke MBG. Jadi kalau idenya Reja langsung di stop aja kah radikal gitu. Iya, tadi kan duitnya banyak di MBG kan, Mas. Hmm. Yang bikin ekonomi Hmm. hancur kita juga kan itu, muter-muter aja. Hmm. Dan nggak ada ini ya, nggak ada dampak ekonomi yang realnya gitu ya. Iya, Ibaratnya kalau kata pengamat-pengamat ya langsung jadi kotoran aja lah gitu. yang kaya jadi kaya, yang miskin tambah miskin. Hmm. Tapi ya salah, yang milih juga dulu kan memang kampanyenya kan MBG memang. Memang pilihan rakyat. Ya kenapa pada milih itu ya? Karena pada bodoh-bodoh. Kalau Eh, pada pinter-pinter ya pasti nggak milih kan. Makanya pendidikannya dibagusin biar nggak IQ-nya nggak rendah. hmm. Gitu sih. Iya tetap Sip, sip, sip. tetap ada Kak apa-apa MBG. Cuma kalau apa ya kalau di tempatku kemarin barusan di mobil tuh Pak manajerku bilang sih eh
di tempat anaknya ya di YPK ya, Yayasan Pupuk Kaltim itu ya sampai apa ya, makanan tuh sampai kayak mubazir gitu loh. Mungkin tetap ada programnya tapi kan nggak harus semua sekolah gitu. Kalau kayak sekolah swasta kayak kalau di tempat tuh ya mungkin teman-teman tahu kayak YPK, Vidatra, Nggak rasa-rasanya perlu nggak ya. perlu gitu ya. Hmm. Jadi kayaknya nggak semua sekolah harus harus ada program itu. Paling nggak minimal kayak gitu sih. Kalau mau tetap jalan ya begitu. Jadi lihat dulu sekolahnya gitu kan. Hmm. Kalau koperasi desa apa Desa koperasi Merah Putih ya. koperasi Merah Putih ya itu kayak Indomaret aja nggak sih sebenarnya? Iya, iya, iya. Malah lucunya Eh, ini apa suppliernya dari supplier Indomaret. Padahal kan harusnya ngambil langsung dari desa ya, dari masyarakat desa gitu, biar nggak ada yang diantaranya gitu loh. Yang bikin Iya mahal kalau kan menurut diantaranya. aku koperasi desa itu apa nggak apa ya nggak perlu lah. Tapi kalau di beberapa tempat ya, kalau di tempatku juga ada tuh Mus. Jadi misalnya dia sebenarnya affiliate gitu. Jadi toko lokal tapi konsepnya dia kerja sama Indomaret tapi logo depannya itu nggak Indomaret gitu. Jadi Hmm. mungkin ya kalau mau 212 bikin Mart kah? Bukan, bukan ya. berarti ada Ade Yahya. Jadi kalau Indomart itu kalau bahasa Bugis itu kayaknya itu kayak ibu gitu. Nah, di sini tuh ada namanya Oh, Ambomart gitu. Jadi Ambo tuh kalau bahasa Sulawesinya saya. bapak gitu, Oh, bapak. Bapak. Iya, jadi kayak lucu sih. Nah, intinya ya itu tadi apa MBG itu kayaknya kalau mau tetap jalan kayaknya sih oke aja tapi sekolahnya nggak semuanya lah gitu. Ya. Terus ya apa di kantin dibikin aja kantin 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 sekolahnya aja yang dimodifikasi jadi dapur kali ya. Hmm. Terus Hmm. apa masalah masalah tapi yang kalau kamu tanya Mus kalau menurut aku secara pribadi nih guys kalau menurutku Hmm. sekarang sih lebih gimana caranya bertahan hidup ya kayaknya ekonomi sih Mus paling utama itu kalau ada apa yang kerjanya masih kayak kayak tadi teman kita ya siapa Wanto gitu ya itu ya cari kerja yang settle dulu sih kalau menurut aku sekarang kondisinya kayak gitu dan kalau kamu udah settle di suatu tempat yang gajinya Hmm. flat atau tiap bulan rutin ya gitu kayaknya sekarang Bertahan itu dulu ya. itu pilihan-pilihan yang bisa diambil dulu deh saat ini gitu Hmm. gitu. Sip, sip. Wah, keren Aku perspektifnya. nggak Memang tahu sih. deh kalau kalau Hah? MBG dihilangin itu terus apa terus semuanya akan baik-baik aja gitu. Kalau diskusi yang sering ku dengar sih intinya ya ada dua pendapat kalau mau perubahan yang cukup radikal ya. Yang pertama stop dulu, perbaiki tata kelola pasti. Karena nggak mungkin kita memperbaiki sesuatu sambil jalan gitu. Kalau kata Uda Ferry Amsari, itu ibaratnya kita mau pakai celana tapi sambil lari kan nggak mungkin. Kita harus berhenti dulu pakai celana yang baik baru lari lagi gitu. Nah tapi ada juga ide yang ya dibikin pilot project jadi nggak harus berhenti semua. Pilih aja yang daerah 3T ya. 3T difokusin di situ. Nanti kalau memang sistemnya udah kebangun di 3T aja misalnya udah bisa pasti di tempat yang lebih mudah tuh lebih lebih ada yang lebih mudah gitu diimplementasikan. Tapi dibagusin dulu, jangan sampai kayak sekarang gitu. Ada SPPG langsung banyak, bahkan kayak orang berusaha kan. Kan kalau kalian lihat grafiknya malah porsi dari 217 triliun, bahkan sekarang naik ya udah hampir 300. Itu porsi untuk makanan aja kan kecil kan. Ada yang harus buat beli kaos kaki apa tuh? Under Armour kali ya. Ada yang buat beli motor listrik trail gitu. Jadi itu yang besar, ada yang gaji untuk driver, itu kan porsinya besar. Makanya dibikin dulu di pilot-pilot project dalam tanda kutip yang kecil di tempat yang 3T tadi yang paling urgent. Nah, kalau nanti sudah berhasil baru lambat laun dibesarin. Bahkan kalau kata salah satu pengamat ya Henry Satrio tuh sampai bilang, ya udah sekarang stop stop dulu, bikin pilot project dulu lah kira-kira. Nanti 2028 digas lagi nggak apa-apa kan pasti butuh buat ini kan elektoral kan gitu. Biar kalau memang Prabowo mau kepilihnya gara-gara MBG lagi nanti 2028 gas aja nanti nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang di rem dulu lah gitu kira-kira. Secara garis besar begitu. Terkait MBG ya, mana tadi cukup ini. Cukup kita diskusikan gitu. Ada yang mau ngasih perspektif lain mungkin? Saatnya pakai EV. Wah, ya kan, kekurangan bukannya surplus.
listrik kurang, Van. Aden, Masuk. Kalau kalau misalnya jangka pendek sih ya bisa. Ya kan ada dua pembahasan, jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka panjang ya kayak misal korupsi apa itu sampai kiamat juga nggak bakal berhenti KPK kerja keras. Iya. Masalahnya kan di akarnya. Masalahnya di apa tuh akarnya akarnya? banget. Waduh, duh, 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 duh. Itu jangka panjang berarti kalau mau nyelesain sampai ke akar. Cuma kalau jangka pendek ya minimal ke MBG kurangin dulu lah. Tuh, beban paling besar. Nggak menyelesaikan masalah, enggak. Cuma ya ya lumayan lah. Nggak kempot-kempot Hmm. banget. Itu aja sih, itu aja. Kalau kalau yang jangka panjang ya harus sabar. Atau jangan-jangan yang salah Proses. sistemnya nih? Sistemnya yang Waduh. salah. Oh, aduh. Dan kalau misalnya sistem berganti itu kan ada tatanan dunia yang berganti juga ya. Iya, iya, iya. Iya. Nggak bisa dong kita ganti sendirian tuh. Itu mimpi dari mana tuh yang ganti cuma Indonesia doang tuh ada tatanan yang berubah juga itu. Soalnya Oh, saling karena mimpi, terhubung nih. mimpi indah. Kan saling terhubung nih. Hmm. Iya, iya. Aduh. Tapi mulai mulai Ya, kelihatan. ya benar kata Fauzi tadi di kolom chat ya bahwa memang terlalu kompleks. Dan benar kata Fani juga nggak bisa cuma diselesaikan. Karena masalahnya juga sudah kayak kanker ya. Kayak kanker kan, kenapa kayak kanker itu susah ya? Karena dia berkaki, kakinya ada banyak gitu ya. Kalau nggak bersihin semua, dia akan muncul lagi dari kaki yang baru. Dan begitu juga ini gitu ya. Dan kalau kita cuman di negara ini ngebersihin satu aspek, tapi aspek yang lain belum belum bersih, belum bener ya, nanti akan berantakan juga. Mungkin ingat juga ke ini ya omongannya Pak Mahfud MD. Jadi siapapun yang masuk ke sistem Indonesia sekarang ya, malaikat pun akan jadi iblis gitu. Wah, jadi sulit. Jadi tadi kita udah ngambil beberapa ini ya, beberapa kata kunci tadi intinya MBG di apa? Dievaluasi secara menyeluruh gitu ya. Yang kedua mulai dari lingkungan kita yang terkecil kalau tadi dari Pak Feby begitu. Hmm. Sama satu lagi Apa tuh? izin. Yang tadi yang apa? Kalau kita ini nggak usah bela orang terlalu tinggi banget lah. Betul. Termasuk bahkan yang sampai sekarang ngapunten masuk Anies pun mungkin juga nggak sekuat itu kok kalau masuk ke sistem itu nggak sepowerful itu. Ya Hmm. bagus kayak Feby tadi udah kita cari mudarat yang lebih kecil itu bahasanya lebih enak, lebih fair, lebih fair. Ya itu ada aku tuh kajian yang Hmm. kapan waktu itu ada kok kalian tuh ngomong segala puji hanya bagi Allah ya. Hmm. Itu kemarin tak omongin juga sih ke istriku gitu kan. Itu maksudnya jangan jangan memuji memuji terlalu inilah gitu kan. Hmm. Kaitannya ini ya, tidak ada satrio piningit ya dalam politik ya siapapun berpolitik begitu. Takutnya kecelek. Bener. Kalau kamu gimana ya Mus? Menurutmu gimana? Kamu setuju nggak dengan statementnya Reja tadi? Dihilangkan aja MBG gitu. Eh, kalau aku kalau aku ngelihat sistemnya, Fer. Kalau target MGG sepakatnya bikin yang kecil dulu, pilot. Jadi dievaluasi tata kelolanya. Kalau sekarang kan memang ini ya, kayak nggak mungkin tuh 3 orang yang barusan ditangkap Pak Dadan dan tim itu tidak mungkin mereka berkomplotan cuma bertiga. Sebesar itu korupsinya nggak mungkin cuma bertiga sih kalau menurut. Karena korupsi kan itu ya kejahatan intelektual ya. Intelektual kan ada otaknya terus ada yang ngerjainnya gitu. Itu pasti kerja sama banyak orang. Nah nggak tahu nih siapa Bu Nani ya. Nah itu siapa yang baru ini? Itu niat niatnya kan mau balikin ke kantin Bu ya. Nggak tahu Bu deh Nani ini deh. Hmm, gitu. Kalau aku sebenarnya tapi nanti aku terakhir aja deh. Kalau aku lebih kepingin ngubah sistemnya kalau sistem bernegara. Agak utopis tapi itu tetap yang sejauh ini kayak paling berarti paling benar real. itu berarti bahas jangka panjang itu bahas jangka panjang berarti Iya, jangka panjang. perjuangan panjang itu. Kalau dari teman-teman yang di dunia pendidikan nih, ada Ataka, ada Faris, gimana nih ngelihat negara sekarang? Atau apakah lebih enak, lebih susah gitu?
Kan kita harus fair juga ya. Siapa tahu pemerintah memang banyak baiknya di sektor-sektor yang kita nggak tahu gitu. Mungkin ada yang mau bersuara, Aka atau Dari dunia bocil dulu mungkin. Fauzi sama bocil? Ane kan. Iya dong. Dunia yang lebih kecil dulu sebelum dunia mahasiswa. Oh ya boleh boleh. Iya, 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 iya. Kalau dari Mas Fauzi mungkin, Mas Fauzi dulu. Kak Terdampak Fauzi. nggak nih anak? Oh, kalau Kalau enggak, oh ya. dari sih ini ya, generasi sekarang tuh lebih vokal terhadap apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi ketika mereka Hmm. informasi baru, dapat insight baru, mereka juga mau untuk menyampaikan gitu. Dan itu tuh eh, nggak cuma di sosmed aja, tapi emang kebenaran di seharian pun juga kayak gitu. Jadi misal mereka habis nonton video tentang Pak Prabowo ngapain atau tentang apa, mereka juga sering komen gitu, ataupun entah itu benar-benar paham tentang konteksnya atau cuma sekedar FOMO gitu. Tapi seenggaknya ini menunjukkan bahwa apa ya, pemelehan terhadap berita itu semakin oke gitu lah. Dan sebenarnya tinggal kita sebagai orang dewasa yang pintar-pintar buat mengarahkan mereka gitu sih. Dan juga tentunya para influencer-influencer ini yang akan sangat uh, mempengaruhi bagaimana mereka bersikap dan juga pola pikir mereka juga gitu. Jangan sampai uh, mereka itu apa ya, influencer-influencer ini kemudian kayak kemarin sih apa sih apa lagune Bahlil itu lah. Nah itu kan Hmm. apakah dia itu sebenarnya mau ngece atau mau apa whitewash campaign atau seperti apa, kan kita juga nggak tahu tuh. Yang penting viral dulu, anak-anak hafal. Nah nggak tahu akan seperti apa ke depannya. Nah ini orang tua juga perlu pintar-pintar nih di sini. Iya, rasa-rasanya tugas sebagai orang tua juga semakin berat. Tapi ya dulu mungkin orang tua kita juga ngerasain hal yang sama ya. Ya. Kalau dari Ade tadi, dari dunia Nah, bocil. kalau berarti kalau dari karena aku ada tak bagi dua periode nih. Ngadepin anak kecil sebelum 2020, dulu pas di SDIT, sama anak kecil Hmm. setelah 2020. Kalau yang sebelum 2020 aku udah mulai ngeliat mereka SMP SMA-nya lah. Itu ada beberapa yang kayak nggak terlalu metosan, lebih pengen jadi misterius. Ada karakter-karakter mereka lebih nggak terlalu ini sama orang. Apa ya, lebih selektif. Terus kayaknya anak-anak yang sebelumnya ini nih udah nggak sesaklek kayak orang dulu, lebih menerima perubahan gitu loh. Lebih konsep tuh Hmm. nggak langsung diterima mentah. Kan ya kalau apalagi generasi yang tua-tua tuh kan langsung ketelen lah. Kalau yang sekarang tuh mereka lebih ini, ya belum tentu sukses tuh begini ya nggak belum tentu. Ya kayak gitu lah. Ya banyak banyak jatuhnya juga. Cuma mereka lebih bisa membawa perubahan. Lebih mau berubah orang-orangnya. Yang sebelum 2020. Nah, kalau yang setelah setelah ini aku belum lihat nih nanti mereka gedenya kayak gimana. Cuma ini kan samplingnya agak agak beda ya kalau ini ya. Ini samplingnya anak-anak yang udah orang tuanya aja dites pas mau masuk. Jadi kayaknya nggak menggambarkan masyarakat banget. Nggak tahu aku. Tapi yang jelas ini nih generasi yang sekarang ini mau berubah nih. Udah nggak kayak dulu. Ini tuh harus banget ya. Gini tuh harus banget gini ya. Itu udah nggak. Ya alhamdulillah. Itu berarti dunia ini mau berubah, mau geser. Gitu aja sih. Hmm. Betul, betul, betul. Aku juga ngelihat ya karakter anak-anak sekarang tuh kayak memang dipersiapkan untuk apa ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang beda dengan yang kita sekarang. Cuman kalau semangatku sih aku tetap berusaha supaya ya jangan cuma ini ya, kayak dalam tanda kutip memasrahkan ke anak, tapi di di timeline kita nih kita bisa berbuat apa. Ya, menarik kalau bahas anak-anak. Karena sekarang udah ada gen alpha ya, atau sudah beta ya mungkin sekarang ya. Sudah beta ya mulai muncul ya. Kayaknya alpha terakhir tahun lalu ya, yang kelahiran 2026 sudah beta kelihatan. Oh, ini ada breaking news, barusan lihat juga berita bahwa besok ada demo besar-besaran katanya BEM UI dan kawan-kawannya 10.000 mahasiswa mau diturunin di Bundaran HI.
Jadi buat teman-teman yang besok bekerja di sekitar sana, mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang negatif lah ya. Oke, dari yang lain, Dari yang gede, jadi anak kecil, yang gede-gede gimana yang gede nih, yang di pemetaan dunia Mas? pendidikan. Aku penasaran yang di dunia ini, mahasiswa nih. Ya Abdul, join belum? Kalau sekarang sudah beta version, oh ya, belum full version ya. Monggo Pak Ataka dulu Oh, yang kata lebih Ataka, senior. Faris dulu lagi gendong anak. Apa nih yang dirasakan para dosen, terus perspektifnya kepada mahasiswa sekarang, atau mungkin ada apa hal yang menarik untuk di-share? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, saya juga sebenarnya join tuh telat dan tidak ngikutin dari awal. Jadi ya sebenarnya konteksnya belum masuk semuanya gitu ya. Tapi sebenarnya lebih ke pengen dengerin obrolan teman-teman aja. eh, Kalau dari aku niatnya gitu ya. Em, Ya tadi terkait apa ya? Sebenarnya saya apa ya? Aku sependapat sih sama yang tadi dibilang Fauzi dan Ade gitu ya, bahwa anak-anak sekarang tuh lebih kritis gitu ya, lebih berani untuk apa ya, menyuarakan bila ada yang tidak sesuai atau apa gitu ya. Walaupun memang nggak belum sefrontal, maksudnya eh, gimana ya? Kalau dulu aku pas pernah ngajar di Swedia gitu ya, jadi asisten gitu, emang eh, mereka juga lebih vokal. Jadi em, apa namanya? Aku juga pas balik ke sini kan sebenarnya aku juga belum lama ya, baru 6 bulanan lah. Jadi ya beberapa hal masih kebawa yang di Swedia gitu loh. Eh, jadi nggak terlalu sekaget itulah menurutku kalau dibandingin orang Swedia, orang sini masih lebih sopan lah dalam tanda kutip gitu ya. Em, Kemudian apa ya? Sebenarnya aku juga belum banyak lihat yang apa ya, yang maksudnya belum banyak mengenali karakter gitu ya, beda sama Ataka yang sudah lama gitu ya di kampus, kan aku baru balik ya gitu ya. Cuma ya itu emang tak lihat juga lebih kritis gitu ya. Tapi kalau dari efek negara gitu ya, kalau di kampus itu mungkin yang terasa adalah pemotongan efisiensi. Jadi kita juga kena imbasnya sama gitu ya. Hmm, Em, Dana-dana kayak kompetisi dan sebagainya gitu juga dikurangi. Mungkin Ataka lebih bisa menjelaskan yang sudah lama, tapi ya yang aku dengar gitu ya mirip-mirip lah seperti itu. Eh, tapi juga tuntutannya makin dikencangkan gitu ya. Jadi kayak nggak apa ya bahasa Jawanya ya, nggak linear ya antara yang nggak usaha kita linear gitu. dengan ini, apa yang dihasilkan. Hmm. Jadi kayak lebih berat gitu. Sedangkan tantangan sekarang itu apa ya, mendidik mahasiswa tuh ya berat gitu loh. Tapi memang rekognisinya nggak sebesar itu gitu loh. Hmm. Eh, jadi ya ya mungkin itu sih kalau dari aku ya, mungkin masih banyak lagi, cuma ya aku mungkin belum ada apa persiapan gitu ya. Tapi ya samalah ada impaknya juga di mahasiswa juga gitu loh. Terus sekarang kan juga persaingan cari kerja lebih susah juga, atau maksudnya juga Hmm. dari pihak kampus tuh ya, mungkin dari aku pribadi juga gimana ya, mungkin lama-lama juga mahasiswa lebih persaingannya lebih ketat gitu ya. Dan kalau misalnya lulusan elektro itu kan mungkin TI gitu ya, itu kan diproyeksikan ke industri ya, maksudnya industri ya yang white collar lah mas, pinginnya. Tapi kan di sini kan juga pekerjaan formal makin berkurang ya. Sedikit. eh, hmm, Investor juga kelihatannya dengar-dengar makin Takut malas ya. masuk gitu ya, gitu kan. Jadi ya ini juga meresahkan karena kan eh, apa ya, perkembangan kampus tuh juga salah satunya juga linear dengan ada hubungannya lah, korelasinya juga dengan industrinya gitu ya. Eh, Lama mungkin kalau di kami aku dan Ataka kan arus lemah ya kendali, mungkin lebih butuh industri yang manufaktur gitu ya. Kalau power kan mungkin lebih banyak di PLN dan sebagainya gitu ya. Jadi dan industri manufaktur itu kan butuh investor luar gitu ya. Jadi ya Hmm. gitulah. Ini mungkin jadi apa ya, Nah,
macam pikiran kalau dari saya kita dari aku gitu ya gitu. Mungkin itu dulu aja Oh, lah. Kalau mau nice, nambahin, nice. Thank you, Pak Faris. Dari Ataka, apakah masih menggendong sang buah hati? Atau ada yang Halo, mau halo. di-share nih? Ya, sip. Coba ya, nanti kalau nangis aku sebisanya. Oke. Ya, oke, bismillah. Ya, in principle mirip ya dengan yang disampaikan Mas Faris tadi. Saya BTW manggilnya Faris ya, biar biar di kampus juga manggilnya Faris di depan mahasiswa. Jadi beda dengan dulu. Eh, Mungkin ini sih, ya ada plus minus ya saya kira. Ya, pertama betul tadi ya, anak-anaknya lebih open minded dan mereka lebih berani terbuka gitu ya. Kayak kalau ada apa namanya mahasiswa yang openly mocking bahkan bisa dibilang ya menjelek-jelekkan pemerintah karena saking kesalnya gitu, itu hal yang cukup ramai terjadi dan menurutku itu ya ada bagusnya ya dalam artian disalurkan ke apa ya media yang baik gitu ya. Nah, tapi betul di satu sisi kampus itu ini teman-teman tantangannya ya. Di satu sisi kampus itu PTN ya terutama itu dijadikan PTNBH, perguruan tinggi negeri Badan berbadan hukum. hukum. Mm-mm. Tujuannya apa? Ya iming-imingnya adalah ya kan bisa bisa memanage finance sendiri, terus bisa ngerekrut dosen sendiri. Kayak aku sama Faris ini kan tidak PNS ya, kita bukan digaji oleh negara, tapi kita digaji oleh UGM. Jadi nggak usah tunggu bukaan PNS dan seterusnya. Nah, tapi konsekuensinya ya kampus harus nyari uang. Ya, dan ya ada kampus yang cukup kreatif ya mungkin, ada yang tidak terlalu. Nah, akibatnya apa kalau nggak bisa cari uang? Ya udah, sumber pendapatan terbesarnya kan mahasiswa ya. Ya, jadi either mahasiswanya ditambah, tapi dosennya tidak ditambah. Nah, makanya rasionya jadi kacau ya, rasio dosen mahasiswa. Atau UKT-nya dinaikkan. Nah, jadi itu salah satu shortcut-nya dan kenapa dulu rame soal itu gitu ya. Ya, kalau UGM sendiri sebenarnya masih mending karena ada apa namanya? Ada usaha-usaha lah ya di bawah UGM kayak Gama Tekno dan seterusnya. Jadi ada pemasukan juga gitu dari situ. Tapi itu pun ya semakin tertekan gitu ya. Akhirnya ya tadi orang-orang di kampusnya tidak fokus menyelenggarakan pendidikan, tapi ya tadi kayak 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 berbisnis jadinya kampus itu. Nah, jadi tantangannya di situ. Atau kalau nggak berbisnis ya cari funding. Nah, fundingnya siapa? Nah, yang punya uang kan Kunglu gitu ya. Jadi ya pada akhirnya tersandra kepentingan juga, terus kebebasan akademiknya jadi ya meskipun masih boleh lah dosen-dosen tertentu kan vokal kayak Mas Uceng misalnya ya kalau di UGM Iya, ya tapi Zainal Arifin Muchtar ya. tapi secara institusi ya akan sulit gitu ya. Karena kayak pemilihan rektor misalnya ya kan Menteri Pendidikan Tinggi itu punya nilai vote yang lumayan besar bobotnya dibandingkan yang lain ya. Jadi ini kan kebetulan kemungkinan besar Pak Selo mau nyalon rektor nih. Ya, Oh jadi ya iya, memang ya harus dekat juga gitu dengan orang-orang di dengan pemerintahan. Ya, betul. Ya sebenarnya ada good and bad-nya juga lah saya pikir. Makanya kalau saya pribadi ya kita di dunia pendidikan yang bisa kita lakukan ya tadi ya mencoba apa namanya mendidik, riset sebaik-baiknya. Mungkin ya tadi tidak yang harus sangat bergantung ke pemerintah, tapi bisa kerjasama sama startup, sama industri. Ya, kayak ada beberapa startup yang dibikin sama alumni kita juga yang saya sampai saat ini berusaha kerjasama. Terus ya tadi mengajar dengan baik dan kalau memang ada yang bisa kita berikan support ke pemerintah ya kita berikan gitu ya. Kebetulan dan saya juga respect sebenarnya sama teman-teman yang berusaha ada di dalam dan apa namanya berusaha mengubah mengubah hal-hal yang dari bisa dalam ya. dirubah gitu dari dalam. Tentu kan ya kita nggak bisa expect berubah semuanya ya, tapi Betul. banyaklah perubahan-perubahan baik. Ya, sebagai contoh misalnya Bu Suning itu jadi direktur SDM
Itu perubahannya kerasa banget tuh ke semua dosen di Indonesia. Jadi naik pangkat jadi lebih mudah dan seterusnya. Oh iya. Terus Oh. ya kayak gitu-gitulah. Itu ya makanya tadi apa namanya, banyak teman-teman yang saya kenal juga yang di DPR atau di kementerian atau bahkan jadi staf sus menteri. Ya saya respect gitu di satu sisi, tapi juga yang berusaha ya kadang-kadang berikan masukan juga gitu. Cuman memang kayaknya kondisinya tidak semudah itu ya. Ya pernah waktu dulu zaman apa Kominfo hacker tuh ya. Apa Hmm. namanya, data bocor gitu kan. Terus saya nanya ke teman yang jadi staf sus salah satu menteri. Mas kok separah itu gitu kan? Itu hal yang penting ya, data segala macam. Komentarnya, wah iya itu isinya orang-orang partai semua. Oh. Jadi kayak, waduh, ya itu salah satu kekecewaan saya sih, kayak apa ya? Ya harusnya kan ini ya, kita menempatkan seseorang yang ahli itu di posisi yang tepat gitu ya. Katanya kan kalau tidak menempatkan seseorang pada posisi yang ahli gitu, ya tunggulah kehancurannya gitu ya. Hancur. Nah itu yang saya rasa agak 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 apa ya, orang yang punya kapabilitas itu tidak lagi dipandang sebagai sesosok yang bisa memberikan kontribusi gitu ya. Tadi mungkin teman-teman sempat ngomong MBG segala macam, itu kan ya harusnya kan ada ahli gizi di situ gitu ya. Ada banyak lah yang kayaknya ilmu itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang tidak dihargai gitu ya. Ya tentu bukan berarti harus didewakan atau segala macam, tapi kan at least dihargai gitu di sisi itu. Ya jadi ya itu mungkin sedikit apa namanya, unek-unek gitu ya. Kalau di bidang pendidikan mungkin kondisinya seperti itu di pendidikan tinggi. Mungkin itu aja Iya. dari saya, teman-teman. Sip, sip. Iya agak ini ya, agak miris gitu. Benar. Jadi tidak ada meritokrasi dan ya pemilihan orang, penempatan orang tuh kayak nggak pas gitu, yang asal dukung aja gitu. Bahkan beberapa orang yang saya kenal tuh bahkan memuji-muji apa yang dilakukan Pak Harto itu zaman dulu. Jadi kayak slogan enak zaman kuto itu sempat di apa ya? Kalau orang ya termasuk Bapak sendiri ya. Kata Bapak itu, Bapak saya dulu sempat bilang bahwa Pak Harto tuh walaupun seperti itu tapi kalau milih orang tuh nggak pernah salah. Dan kata Bapak juga salah satu ciri pemimpin yang hebat tuh dia bisa tahu orang, bisa membaca orang dan tahu menempatkannya di mana. Makanya sampai muncul orang-orang kayak Pak Habibie kan juga ditunjuk Pak Harto ya. Gitu memang beliau tahu. Dan yang sekarang kayaknya karena terlalu takut untuk nggak kepilih lagi mungkin jadi cari teman sebanyak mungkin. Thank you buat Ataka dan Faris. Tapi ada satu pertanyaan, mumpung Ataka dan Faris, Pak Faris ini sempat banyak di luar gitu. Kalau di luar negeri gimana sih pendanaan kampusnya? Ada yang pernah mendalami nggak? Pernah tahu infonya nggak? Apakah mirip itu jadi semacam badan hukum yang harus kreatif juga dalam tanda kutip untuk cari dana? Atau gimana sistemnya kalau di luar? Mungkin Taka atau Faris bisa cerita sedikit lagi. Monggo kah? Kalau Aka di ini ya, Kings ya. Kalau di Kings Aku pernah meneh tahu nggak? ya. Ini dalam konteks kampus ya berarti ya, pendidikan tinggi Dalam ya. konteks kampus untuk cari uangnya. Kan Ya, sekarang masalah finansial juga ya, kampus agak berat kan. oh iya, sebenarnya kalau di negara maju ya, yang aku tahu di Europe lah at least ya, Eropa daratan, nanti mungkin Faris juga bisa nambahi, Eropa daratan atau di UK itu pemasukan besar kampus itu bukan dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tetap ada pemasukan, tapi kan kampus itu bisa banget bekerjasama dengan industri. Jadi industri itu kan butuh riset. Nah, riset itu yang bisa melakukan kampus. Nah, kampus melakukan riset, hasilnya dipakai industri, industrinya berkembang dan bisa bersaing gitu ya, punya competitive edge. Nah, perannya pemerintah di mana? Perannya pemerintah berusaha menjembatani kedua pihak ini. Jadi kadang-kadang pemerintahnya ngasih funding, terus industrinya ngasih funding, 50-50 gitu, terus bisa berkembang. Nah, sebenarnya di Indonesia udah ada tuh di zaman ini ya, Pak Nadiem terakhir kemarin, kebetulan salah satu kenalan saya juga yang menginisiasi ya, namanya matching fund di Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi 50-50 industri ngasih, ini ngasih ya, pemerintah ngasih, terus kampus bekerja sama dengan industri.
termasuk LPDP sekarang juga punya program yang sejenis. Nah, tapi memang agak tricky di implementasinya sih, karena ya mungkin karena banyak hal ya, karena beban jadi dosen tadi ya, maksudnya tambah banyak, ngajarnya tambah banyak, akhirnya mungkin banyak yang tidak maksimal, terus juga kadang-kadang tuntutan administratifnya terlalu tinggi, jadi bisa jadi kayak waktu habis buat nungguin uang cair sama ngelaporin gitu. Nah, itu agak miris juga di sisi itu. Ya, jadi apa namanya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak sangat bergantung ke mahasiswa. Bahkan kayak di Jerman kan tuition fee gratis ya. Tuition fee gratis. Jadi ya seperti itu gitu ekosistemnya. Ya, jadi ya kalau di sini agak tricky ya karena masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Misalnya kerjasama sama lembaga luar itu juga ya kan, akademisi punya kepentingan sendiri, industri punya kepentingan sendiri, Iya. makanya biasanya kalau saya sih lebih ke tadi kayak kerjasama enak-enakan tuh sama Jalan misalnya ya, atau sama beberapa startup bikinan alumni-alumni kita, lebih lebih jelas gitu, lebih jelas, lebih jadi daripada kayak nunggu pemerintah ya, kadang-kadang sih kita apply juga ke pemerintah, tapi kayaknya ya jangan, apa ya, saya berusaha nggak menjadikan itu satu-satunya ini sih, satu-satunya kebergantungan gitu, biar lebih independen di sisi itu. Mungkin Faris mau nambahin. Ya, mungkin izin menambahkan sedikit dari Pak Ataka. Ya pertanyaan menarik ya. Tapi memang gimana ya kondisi kompleksitas Indonesia sebagai satu negara itu jauh jauh lebih kompleks gitu ya dibanding negara-negara di Eropa daratan. Jadi ya mungkin nanti balik lagi ya, maksudnya kalau saya cerita di Swedia gitu, yang di sana saya cukup lama gitu ya. Sama seperti di Ataka juga, di sana pendidikan gratis dari, kalau daycare sebenarnya bayar murah, tapi sampai S2 itu gratis. S3 itu project gitu ya, jadi nggak bayar, tapi eh, dosennya cari funding untuk biaya. Ya memang mereka bisa begitu ya karena memang GDP, mungkin GDP istilahnya, mungkin orang ekonomi lebih paham, pendapatan negaranya lebih besar gitu ya, dan jadi bisa membiayai pendidikan gitu ya, dan mana eh, jadi mereka itu pengen, konsepnya adalah memajukan negaranya dengan industri yang eh, apa ya, industri yang high tech gitu ya, maksudnya yang mana dia bisa ekspor produk-produk yang high tech gitu ya. Dengan produk yang high tech itu ya, kalau saya kebetulan kan di Gothenburg ya, di Chalmers itu mereka dekat dengan Volvo ya, mungkin kalau teman-teman tahu karena eh, apa headquarternya di Gothenburg juga gitu ya. Jadi em, saya lihat tuh negara-negara maju ini adalah mereka memegang teknologi-teknologi kunci gitu ya. Misalnya kayak Belanda gitu, misalnya mereka punya ASML gitu ya. Yang mana itu hanya dikip oleh negaranya, dan atau dengan aturan yang ketat gitu ya. Jadi tidak bisa asal diekspor gitu hasil-hasil atau yang apa teknologi kunci-kuncinya. Mungkin cuma produknya aja gitu ya, beberapa gitu ya. Sama kayak di Volvo juga R&D-nya di sana gitu. Jadi tidak diimpor, dibuka di tempat lain gitu ya. Yang mana R&D ini ya makin tinggi apa ya, dia butuh lulusan yang memang pinter-pinter gitu ya. Jadi eh, apa ya, misalnya lulus S2 gitu, bahkan S3 gitu ya. Jadi karena main saya sempat apply-apply ke sana juga pas beasiswa udah habis gitu ya, sambil nunggu. Jadi jadi gini, kalau saya lihat itu salah satu problemnya adalah di sini tuh kalau udah di S2 S3 itu kebanyakan mahasiswa jadi dosen gitu ya. Atau lulusan Di sini alumni itu jadi mana? dosen di Indonesia Indonesia. maksudnya. Oh ya, Mohon sip. maaf ya. Jadi sebenarnya nggak salah juga, tapi ini beda landscape-nya dengan di Swedia, karena teman-teman saya kebanyakan terus kerja di Volvo gitu, jadi R&D-nya di sana gitu loh. Bahkan saya pas mau pulang ke Indonesia dari sana pun ditanya, lah ngapain kamu mau jadi dosen gitu, gajinya gede bu. Itu ditanya sama temanku yang bule gitu ya. Eh, jadi memang tadi dekat, tapi dekatnya itu memang reasonable gitu, karena memang industri butuh riset yang high tech gitu ya, dan high tech hasil produksinya ini bisa dijual gitu loh. Misalnya memang salah satu Volvo kan memang terkenal soal safety ya gitu ya, memang mahal mobilnya, tapi memang soal safety dan fitur mereka sangat teruji, itu yang menjadi salah satu poin kunci mereka. Dan untuk
teknologi yang safety yang apa ya, yang canggih gitu, yang reliable itu memang salah satunya juga butuh dengan apa namanya kerjasama dengan universitas gitu, dan itu juga didukung pemerintah gitu ya di situ. Dan ini nanti yang di Indonesia ya yang dijual cuma udah produk jadinya atau manufakturnya gitulah. Jadi di sini kalau misalnya di UGM gitu ya mau R&D gitu dengan teknologi yang safety yang itu ya nggak bisa, karena kan ya kita nggak punya eh, privilege seperti Chalmers gitu ya di universitas saya gitu, yang mana itu emang ya udah isinya Volvo petingginya sama R&D-nya rata-rata alumni Chalmers gitu loh. Sedangkan di Jogja gitu nggak ada industri apa R&D, ya paling Jala lah kita mungkin baru yang memulai gitu ya, tapi Ush, Masya eh, Allah. itu pun ya memang masih jauh dari yang itu kita harapkan gitu ya. Jadi ya memang pemerintah, industri dan itu memang menciptakan eh, apa ya namanya lingkungan yang memang bisa untuk berkembang gitu. Tapi ya memang bisa dibilang tadi itu kalau kebijakannya Swedia langsung dipakai di Indonesia ya menurut saya belum tentu jalan gitu loh. Swedia itu negara yang maksudnya bukan kepulauan gitu ya. Kemudian penduduknya 10 juta dan ya tingkat pendidikannya yang rata-rata sudah cukup bagus gitu ya di sana gitu loh. Sedangkan di sini aja ya kualitas, mohon maaf, misalnya di universitas di Jawa dengan di Papua itu masih sangat mungkin jauh gitu ya kondisinya gitu. Jadi ya banyak tantangan yang apa ya sosial dan ekonomi gitu ya yang masih harus ditangani dulu gitu ya. Belum sampai kita ngomongin penelitian gitu ya yang high tech gitu, tapi yang di sisi lain pun masih kurang gitu ya. Nah ini mungkin ya bisa jadi catatan, karena tadi ya seperti yang dibilang Fauzi apa ya, bahwa memang problem ini di Indonesia ini sangat kompleks gitu, mungkin termasuk paling kompleks dibanding Dunia ya. negara-negara lain di dunia gitu, karena format negara kita kepulauan yang apa ya yang tersebar dan sama rata-rata sama besar gitu ya dan panjang gitu ya, jadi rumit gitu ya maksudnya termasuk nanti mempengaruhi di pendidikan ya pendidikan tinggi dan sebagainya gitu ya. Ini mohon maaf nih malah ngomong ngalor ngidul, tapi ya emang sangat saling berkaitan, memang berkaitan Betul. gitu ya. Jadi ya memang nggak, saya kadang ya iri juga lihat teman-teman yang udah di luar gitu ya. Maksudnya profesorku dulu gitu ya yang lebih thriving gitu ya untuk riset di sana. Tapi ya sudahlah emang eh, kondisinya berbeda gitu ya. Kalau cuma mikir apa ya duniawi gitu ya mungkin ya enak, tapi ya kita kan ya ada hal-hal lain beyond duniawi lah gitu. Itu mungkin dari saya. Betul, betul. Sip, sip. Wah, perspektifnya menarik banget ya. Dan memang benar nggak bisa dipungkiri bahwa ya kalau lulusan S2, S3 gitu, apalagi dari luar gitu, ya ke Indonesia karena mungkin industrinya juga belum kuat ya. Jadi alih-alih bisa ngebantu R&D apa gitu di sini malah ya pilihannya jadi terbatas sekali dan banyak yang malah ngambil ke dosen. Walaupun bagus juga ya, karena memang mungkin ya jangan sampai kan kualitas dosen itu buruk ya. Makanya saya senang senang banget punya rekan-rekan kayak mungkin Syukron, Faris dan Ataka gitu yang mau di sana begitu. Dan menarik juga sempat saya pernah baca bahwa Indonesia ini masih hidup dari kasih sayang Tuhan gitu. Kayak bukunya Fahri Hamzah deh. Itu masih hidup dari kasih sayang Tuhan. Intinya karena kita itu masih apa yang Tuhan kasih dalam bentuk sumber daya alam itu ya kita jual gitu. Jadi kita hidup dari sudah sekian tahun, udah 80 tahun ya, tahun ini 81 tahun kita hidup dari kasih sayang Tuhan. Wah, ini masih seru banget sebenarnya diskusinya, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 21.04 waktu Indonesia Barat, kayaknya harus segera kita tutup. Ini memang saya sengaja biarkan ngambang, tidak ada kesimpulan apapun. Kita memang kumpul kongko aja di sini. Dan alhamdulillah cukup banyak ya perspektif macam-macam gitu yang bisa kita dapat dari tadi yang dari mungkin saya pribadi gitu ya, tadi sudah saya sampaikan dalam bentuk presentasi begitu masalah-masalah yang saya rasa perlu untuk diubah gitu. Kemudian dari teman-teman yang lain juga Reja, Feby tadi tentang Kaltim-Kaltiman, kemudian dari wilayah eh, keluarga anak-anak gitu ya, dan sampai ke pendidikan tinggi gitu.
Tapi sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita gitu, karena kita juga harus istirahat untuk beraktivitas lagi besok. Paling begitu. Saya tidak akan apa namanya ya, menyimpulkan, tidak akan memberi minutes of meeting pada hari ini. Biarkan kita keluar dari forum ini, ya semoga ada tambahan info-info yang menarik dan kita bisa olah masing-masing nanti di pikiran kita, dan tunggu tanggal main ya. Insya Allah kita nanti akan ada kajian yang membahas tentang bagaimana Islam. Kalau kalau memang Islam itu adalah solusi begitu ya, solusi dari permasalahan. Ya kan kita hidup ke dunia, Allah turunkan kan, Allah bertanggung jawab juga memberikan tuntunan gitu dalam bentuk Nabi Muhammad dan mukjizatnya yaitu Al-Quran gitu. Seperangkat aturan hidup dari mulai pagi kita bangun sampai kita tidur lagi dengan seperangkat aturan yang terbaik begitu. Dan di kondisi yang ruwet seperti ini, nanti kita coba akan buktikan apakah memang Islam punya solusinya atau enggak, gitu. Makanya itu sengaja pertemuan kali ini kita buat agak ngambang dulu karena memang kepanjangan dari pertemuan sebelumnya tentang dakwah. Ya mudah-mudahan juga kenapa kita harus dakwah ya karena wajib ya. Ya semoga kita setelah mengetahui berbagai macam masalah yang ada di sini, kita juga menambah semangat kita untuk berdakwah di lingkungan kita masing-masing. Mungkin begitu. Seperti tidak ada tambahan. Mungkin tambahan ada banyak ya yang mau nambahin lagi, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf memang sengaja dibuat agak ngambang dan ngalor ngidul. Nanti insya Allah kita akan jawab di kajian selanjutnya. Tapi bukan pekan depan. Jadi kajian selanjutnya kita insya Allah bukan 2 pekan lagi, tapi yaitu pekan depan akan diisi oleh Ustadz Adi Dantera. Tapi bukan untuk menjawab pertanyaan yang sekarang. Pertanyaan yang sekarang akan kita jawab di yang setelahnya lagi, insya Allah. Kalau begitu, itu saja. Kita tutup mungkin dengan seperti biasa, membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.